Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi wahdahu la syarika lah wa huwa rabbul a'la. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa sayyidul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, setelah beberapa minggu kita tidak bertemu, Allah pertemukan kembali di dalam majelis yang mulia ini dengan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan yang telah Allah tetapkan kepada kita menjadi keabadian pertemuan ini sampai ke dalam surga nantinya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Apalagi bulan ini adalah bulan diwujudkannya beliau dari nur menjadi basyariyah. Basyariyah menjadi tauladan bagi seluruh basyariyah. Oleh hal itulah kita ringankan lidah kita untuk menyampaikan salawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan menjadi ikatan kuat kita kepada beliau dan kita dikumpulkan bersama beliau hingga ke dalam syurga Firdausil A'la nantinya. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kajian kitab Futuhul Arifin fi Bayani A'malis Salikin wal Wasilina ila Allah. Musannif mensyarahkan daripada kalam hikmah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Ujar Al-Imam Ibnu Athaillah, al-akwan thabitah bi'ithbatih. Segala akwan, apa itu akwan? Masiwallah, apapun selain Allah itu disebut dengan akwan. Alam, langit, bumi, makhluk yang ada di dalamnya itu merupakan akwan. Ujar beliau, al-akwan itu akwan thabitah, ditetapkan oleh Allah, bi'ithbatih, dengan ketetapannya. Artinya Allah menjadikan ini akwan atas ketetapannya, atas iradah dan kudratnya, bukan atas kemauan itu alam. Alam atau akwan sedikit pun tidak ada punya kehendak, apalagi mempunyai kekuatan untuk menetap. Nah, ketika kita belajar dan memahami bahwa akwan ini ditetapkan oleh Allah, bisa saja atau kapan saja kalau Allah mau mengambilnya mudah. Ulun kasih umpama satu buah rumah, tapi rumah itu masih atas nama ulun. Yang dikasihkan ini himung bahagia karena merasa mendapatkan rumah tanpa susah payah. Tapi setelah dia sadar bahwa rumah itu masih atas nama ulun, maka kebahagiaannya atas mendapat itu rumah kada netap, kada kekal. Kenapa? Karena inya paham bahwasanya buat apa aku bahagia dengan rumah pinjaman, buat apa aku kehimungan dengan rumah yang bukan milikku. Sadar inya, lalu akhirnya inya menjalani hidup di dalam rumah itu penuh dengan kehati-hatian. Kenapa? Karena itu bukan miliknya. Begitu juga dikatakan bahwasanya segala akwan ini thabitah bi'ithbatih, ketetapannya karena ditetapkan oleh Allah, wa mamhuwatun bi ahadiyati dzati, dan bisa saja Allah menghapusnya dengan keesaan zatnya. Ini kembali pembahasannya dengan pembahasan yang telah lewat, sebenarnya ada kaitannya. Ulun berteleponan, halo Mas Ari, ini. Kalau orang paham bahwasanya ulun berteleponan itu kada bepandir lawan handphone, maka orang kada menganggap ulun gila. Tapi kalau orang kada paham waktu ulun berteleponan, maka orang akan menyambat ulun gila. Kenapa jadi nyambat ulun gila? Ujarnya bungolnya si Dinto aja. Pandir lawan barang manusianya dada, tapi pandir seorang, ya kan? Inya kada paham, ujar inya ulun gila karena ulun bepandir lawan handphone. Tapi orang yang paham madahkan ulun waras karena ulun bepandir lawan Mas Ari, handphone hanya sebagai media. Nah, ketika orang itu memandang akwan hanya sebagai media, pahamnya, ya kan? Maka ini memandang itu dengan
sebuah keharusan atau sebuah kewajaran menurut akal sehat pun dapat diterima bahwa ini alam wujudnya ada, yang ada adalah hanya Allah yang esa. Kita nih berada di bulan Maulid, siang malam memperingati peringatan Maulid Nabi. Masya Allah, tabarakallah, yang tidak ulun temui di Madinah ataupun di Mekah, acara-acara yang biasa kita lakukan di Banjar itu sangatlah nyata ulun lihat. Dada orang sana ya kah mengadakan Maulid. Kenapa mereka kadang mengadakan Maulid? Karena mereka hanya memandang dalil, nunggu ada dalil, nunggu ada sebuah perintah. Alam ini dijadikan oleh Allah sebenarnya sudah menjadi sebuah dalil yang nyata. Wujudnya ini alam karena ada wujud awalnya yang dijadikan oleh Allah akan makhluk yang dicintainya. Rentetan ini alam terjadi melewati proses awal yang Allah jadikan, yaitu nur Nabi kita Muhammad. Ujar Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru kami yang mulia, di dalam Maulid Adhiyaul Lami', wastash'iran anwar man kila mata kunta nabiyan qala adamu kana. Wastash'iran, coba pangbuhan ikam ni renungi ujas ini, rasakanlah kadusakin harus ada dalil kin kan paham sudah sebenarnya. Rasakan ujar sidin, renungi di sini anwar, semua cahaya. Man qila mata, ada orang pada saat itu bertanya, disebutkan di dalam syarahnya ataupun cerita yang di dalam hadis itu dimasukkan sidin di dalam syair Maulid beliau, bernama Maisarah bin Fajar bintu Fajar. Maisarah bin Fajar, seorang laki-laki yang ketujuh berjalan di pagi hari, di subuh buta. Itu betakun, coba pang ikam betakun tuh, ya kah? Apakah Nabi kita Muhammad, Nabi ikam Muhammad itu dijadikan atau diangkat menjadi Nabi sebelum ini alam ada? Sehingga digaung-gaungkan di dalam Taurat dan Injil bahwasanya beliau adalah seorang Nabi. Padahal belum lagi wujudnya lahir, belum lagi ada wujud sidin di dunia, sudah ada nama sidin di dalam kitab Taurat dan Injil. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Orang yang mengikut Rasul Nabi yang ummi, dan itu diperdapati oleh mereka Rasul dan Nabi yang ummi itu di dalam kitab Taurat dan Injil. Belum lagi lahir Nabi kita, sudah ada kisahnya. Masuk akal lah yulah. Pian belum lahir ada kisahnya sudah, kayak Pak. Pian belum lahir sudah ada kisahnya. Sudah Allah tampakkan bahwasanya ini alam belum lagi berakhir, sudah ada ketetapan, sudah ada kisah yang Allah berikan akan terjadi ini dan itu, sudah Allah berikan. Umpama saja lagi akan terjadinya kiamat, belum lagi kejadian, sudah Allah kabarkan akan datang nanti kiamat. Sebelum datang kiamat akan datang itu Dajjal. Mana kita bisa melihat Dajjal? Batang hidungnya, muhanya yang kayak apa kada tahu, hanya kabar informasi yang diinformasikan oleh Nabi Muhammad dan kita wajib mempercayainya walaupun belum lagi melihatnya. Nah, secara akal sehat orangnya belum ada tapi kisahnya sudah ada, tentu akal sehat tidak akan mampu menerimanya. Oh, mana mungkin? Ada kisahnya sebelum ada orangnya. Maka jawabannya, wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatih.
Yang mana diawali tadi al-akwanu tsabitah bi itsbatih. Allah yang menjadikan akwan ini tetap sebelum ditetapkannya dan setelah ditetapkannya karena atas kehendak dan kekuasaannya. Dan Allah bisa menghapus, tidak nampak ini akwan, hilang segala ini akwan, yang muncul hanya zat yang tunggalnya. Zat yang tunggalnya adalah kekuasaan dan keesaannya. Kembali kepada kisah Nabi Muhammad tadi. Setelah kita disuruh untuk merasakan, coba rasakan cahaya sudut pandang baik mata zahir ataupun mata batin kita itu mampu memandang, bukan karena kekuatan kita tapi karena adanya Allah yang menjadikan cahaya, baik cahaya secara zahir ataupun cahaya secara batin. Kalau cahaya secara zahir adanya lampu, adanya matahari, adanya bulan, adanya api, lalu terang mata kau melihat. Cahaya batin adanya nur Nabi kita Muhammad, adanya nur Nabi kita Muhammad. Mana taduhulunya alam lawan nur, maka jawabannya taduhulun nur. Ibaratkan pian tu balukis atau olah gambar, kayak apa pian bisa molah gambar mun cahayanya nggak ada. Tapi bukan kita sandingkan atau kita sandarkan kepada Allah, seperti itu tidak. Sekedar mendekatkan kecontohan bahwa Allah menjadikan ini dengan ketetapannya yang Allah jadikan asal usulnya atau awal mulanya ini alam dengan cahaya daripada kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad. Dulu kita belajar SD atau ibtidaiyah, nabi pertama siapa? Nabi Adam, ya kan? Nabi kedua siapa? Idris. Nabi ketiga Nuh, dan seterusnya. Setelah kita dewasa, duduk di majelis maulid mendengar, oh ternyata sayyidul awwalin wal akhirin, makhluk yang pertama kali dijadikan dan penutup segala makhluk, sebagai penutup segala rasul yang tiada berkesudahan pangkat ketinggian yang Allah berikan kepadanya, ternyata adalah Nabi Muhammad. Kita waktu SD hanya belajar tentang kezahiran bahwasanya rentetan Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Setelah kita tahu bahwasanya Nabi Adam pun dijadikan setelah adanya malaikat, malahan terdahulu siapa? Terdahulu iblis pada Adam. Ya kan? Terdahulu iblis pada Adam. Yang nama iblis adalah Azazil. Sebelum dilaknat, sebelum dikeluarkan dari surga, namanya Azazil. Sebelum adanya iblis, sebelum adanya malaikat pulang, sebelum adanya surga, sebelum adanya apapun selain Allah, artinya masih wallah, itu akwan, adalah yang pertama kali dijadikan oleh Allah adalah nur Nabi kita Muhammad. Ada orang yang mengkaji ilmu Nur Muhammad, tapi sayang 1000 kali sayang, yang mengkaji ilmu Nur Nabi Muhammad hanya sebatas pengetahuan lahiriahnya saja, tidak dia praktekkan secara batiniah. Pian dikasih cara untuk menghidupkan senter di handphone. Kan di handphone ada senternya. Tahu caranya. Dan pian paham bahwasanya di handphone itu ada senter. Tapi sayang mulai pian awal nukar handphone, mulai pian
tahu cara bagaimana menghidupkan senter pada handphone sampai handphone itu rusak, kada pernah pian pakai. Artinya kada pernah pian memanfaatkan sama sekali. Maka lampu yang ada di handphone atau ilmu yang pian dapatkan kayak apa cara menghidupkan lampu senter di handphone itu tidak ada manfaatnya. Nah, banyak orang belajar ilmu Nur Muhammad tapi kada menggunakannya. Kayak apa cara menggunakan ilmu Nur Muhammad? Kayak apa caranya? Caranya pian dudukkan setiap ibadah pian. Mulai pian mengawali itu takbir dan mengakhiri itu sembahyang, kadada lain itu gawian Nabi Muhammad. Itu dulu. Aduh saya sampai dalam dulu. Itu dulu. Kawa pian praktekkan setiap ibadah, setiap kebaikan yang pian lakukan itu yang muncul bukan diri pian tapi diri Nabi Muhammad. Itu dulu. Ingat lawan Nabi Muhammad, masang sandal pakai batis kanan. Ingat tuh gawian siapa? Nabi Muhammad. Masuk masjid batis kanan membaca doa wa maftahli abwaab rahmatik. Ingat itu doa yang dibaca siapa? Nabi Muhammad. Keluar dari masjid batis kiri, ingat itu gawian siapa? Nabi Muhammad. Sampai-sampai muntungnya tuh gatal berucap dikit-dikit Nabi Muhammad. Nak gawian Nabi Muhammad. Itu dulu. Kalau inya bisa mempraktekkan, ya kah? Di dalam amal zahirnya dengan mewujudkan Nabi Muhammad dan menenggelamkan wujudnya, maka inya sudah mengamalkan Nur Muhammad. Banyak orang yang belajar ilmu Nur Muhammad tapi lucu sunnah Nabi Muhammad kada digawinya. Kira-kira orang belajar Nur Muhammad itu supaya ma'rifat kepada Allah melewati ma'rifat dulu inya kepada Nabi Muhammad. Inya kenal pinandu dulu Nabi Muhammad. Inya gawi apa yang digawi Nabi Muhammad. Itu orang yang paham Nur Muhammad. Jemaah, banyak kadapian melihat orang belajar ilmu Nur Muhammad, sembahyang sunnah kada, bahkan sembahyang wajib ditinggalkan. Kira-kira pian percayalah orang itu sudah masuk dalam maqam Nur Muhammad. Pintunya saja belum sampai. Pintunya saja belum sampai. Apalagi sampai kepada fana fi Rasulillah. Menyatu dirinya dengan Rasulillah. Fana itu kan menyatu, lebur dirinya yang ada, diri yang ada. Bukan dirinya yang kadada. Yang ada diri yang ada, bukan dirinya yang kadada. Hilang dirinya yang kadada. Karenanya paham adanya inya, adanya alam karena adanya yang ada. Yang diadakan oleh yang maha ada. Masya Allah. Akhirnya ia melakukan kesunahan dengan nikmat, dengan lezat. Karena ia kadang merasa itu gawiannya, tapi gawian yang dicintainya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Hafal hadisnya. Ya Allah, mudahan kita nih kau menggawi berataan lah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka sungguh orang itu cinta kepadaku. Punya kita pada cinta lawan Nabi Muhammad, tapi sunnahnya kada pernah kita gawi. Mulai pian tahu kayak apa caranya bersiwak dengan fadilah siwak, kada pernah sama sekali bersiwak. Jemaah, alhamdulillah mun di sini banyak aja bersiwak. Alhamdulillah. Dari awal pian tahu
Makan dengan tangan kanan diawali dengan doa seminimal mungkin bismillahirrahmanirrahim. Munnya kada hafal doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar umpama nih. Anak sidin hafal. Sidin kada hafal. Setidaknya bismillahirrahmanirrahim barang. Saat tiap makan dak lihat makanan tangkap buat ke mulut habis kanyang meriga udah. Di mana orang ini bisa dikatakan cinta dengan Nabi Muhammad mun hal gawian yang sepele aja nya kada kawa menggawi apalagi gawian berat. Jamaah masuk WC batis kiri itu berat atau ringan bu? Ringan. Keluar WC dengan batis kanan itu ringan atau berat? Ringan. Guring sebelum guring berwudu ringan atau berat? Ringan. Bahkan pian malah mengamalkan gawian orang barat ujar pian sebelum guring nak ayo basuh batis. Batu basuh batis saja jangan sekalian wudu. Jemaah. Nak sebelum guring lah basuh muha. Kamu habis berjalan basuh batis. Supaya barasih guringnya, jangan sekalian wudu, dapat pahala sunnah. Masya Allah. Ini bulan Maulid, jadi yang kita munculkan itu adalah yang sebab adanya bulan Maulid. Hilang tenggelam kita di dalam fana fi Rasulillah. Munculnya Rasulullah di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam amal zahir kita, maka kada ada lagi kitanya. Itu aja dulu. Munnya sudah pian kawa tenggelam di fana fi Rasulillah ini, Rasulullah yang akan membimbing pian langsung. Makanya kan salawat itu adalah murabbi bagi orang yang kada diisi murabbi. Salawat itu mursyid bagi orang yang kada diisi mursyid. Bagi pian kada sawat lagi anum sampai wayah ini baguru khusus tentang masalah ilmu hakikat masalah. Maka jangan pesimis, jangan putus asa. Dengan salawat tenggelam diri pian di dalam salawat, maka Rasulullah yang akan jadi murabbinya langsung. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena salawat ini Bapak Ibu amalannya ijazahnya langsung dari Allah. Ijazahnya salawat itu langsung dari Allah. Di mana Ustaz dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Ujar Allah. Siapa yang mengatakan tuh? Sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu pakai fi'il mudhari. Bersalawatlah kalian. Ujar Allah. Langsung Allah serahkan salawat itu. Sebelumnya Allah dengan pedenya mengatakan, aku, malaikatku tuh nambah salawat lawan kekasihku Muhammad. Salawatnya Allah adalah menambahkan rahmat. Salawatnya malaikat adalah memohonkan ampun kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad. Kalau kita sandingkan kepada Nabi Muhammad, malaikat minta ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad, rasanya tidak etis. Walaupun memang bahasanya seperti itu. Tapi karena kita paham bahwasanya Nabi Muhammad itu liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosanya sudah dihapus oleh Allah yang dulu akan datang, habis kada saling dosaan, termasuk manusia yang disebutkan di dalam hukum ma'sum, artinya kada saling dosaan, habis sudah. Maka malaikat memohon ampun kepada Allah bukan untuk Nabi Muhammad tapi untuk kita. Nah lalu Allah pulang menghimbau kepada kita dengan sebutan yang indah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman. Oi hambaku yang beriman, ujar Allah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ayo bersalawatlah dan bersalamlah. Ucapkanlah salawat dan ucapkanlah salam pujian kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Man nasiyas salah faqad akhta'a tariqal jannah. Di dalam hadis Nabi disebutkan orang yang lupa dengan sholawat, artinya sehari itu kada suahnya bersolawat berarti kada sembahyang tuh dah. Ya, punya dalam sehari itu kada bersolawat berarti kada sembahyang. Lupanya lawan Nabi Muhammad, hari-harinya lupa dengan Nabi Muhammad.
faqad akhta'a tariqal jannah, maka kelak dia akan tersasat menuju surga. Tersasat menuju surga. Kada sampai ke surga. Kenapa? Ia lupa bahwa surga itu ada karena ada sebab bahan bakunya yang Allah jadikan. Siapa tadi? Nur Nabi kita Muhammad. Lupa inya. Sering sudah ulun sampaikan juga di dalam majelis yang mulia ini, ujar ulun mun pian langsung ke Allah tanpa melewati rentetan sebab yang Allah jadikan, ini bahasa Banjarnya cakah muha. Tahulah cakah muha, tahulah congkak hati. Siapa gerang pian, siapa gerang kita mun hendak langsung ke Allah, siapa kita? Ini kayak kita belajar masalah ilmu hikmah daripada Imam Ibnu Athaillah, tidak lain kalau domirnya haknya itu al-aqwanu thabitah bi itsbatihi, aqwan ini ditetapkan oleh Allah karena ketetapannya nya itu dikembalikan kepada Nabi Muhammad, kada salah. Kada salah. Karena memang aqwan ini asal mulanya dijadikan melewati nur Nabi kita Muhammad yang Allah jadikan pertama kali. Ini alam adalah nur Nabi kita Muhammad. Innallaha khalaqa qablal asya nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sesungguhnya Allah menjadikan sebelum asya, sebelum apapun ini alam adalah nur Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau orang menggawi gawian apa yang digawi Nabi Muhammad sudah menandakan orang itu tenggelam di dalam nur Muhammad. Yang kedua, kerinduannya dengan Nabi Muhammad kada diragukan lagi. Dari awal ulun bertamu lawan sosok guru. Di antara guru-guru yang lain juga ada satu sosok guru yang ulun lihat kada kawa lepas lawan gawian Nabi Muhammad adalah Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Pian tahulah bini Sidin pertama itu janda, umurnya 40 tahun, sama kayak Nabi Muhammad kawin dengan Siti Khadijah, janda umur 40, Sidin umur selawi. Kayak apa pian mutabaahnya lawan Nabi. Bini pertama Sidin janda umur 40 tahun, sebagaimana Nabi nikah dengan Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah umurnya 40 tahun dan juga dalam status janda. Saking cintanya lawan Nabi Muhammad, saat diberikan pilihan bini pertama, ikam hendak yang ading kah, hendak yang kakak yang baru 40? Ujar Habib Umar, kakaknya aja. Yang menawar ini siapa? Guru Sidin, Al-Habib Muhammad Al-Haddar, seorang wali kutub yang ada di Beirut. Sidin pilih yang tuha, yang janda, umurnya sama hamulang dengan Siti Khadijah. Sebagaimana Siti Khadijah dikawini Nabi kita. Belum lagi guringnya, belum lagi duduknya, belum lagi jalannya, belum lagi senyumnya, belum, semuanya pian hendak melihat kayak apa Rasulullah senyum, kayak apa Rasulullah menangis, kayak apa Rasulullah duduk, kayak apa Rasulullah memakai siwak, kayak apa Rasulullah bercanda. Itu lihat secara ilmiah melewati kitab Syama'il. Ada kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Mun pian hendak melihat Nabi Muhammad secara ilmiah, beli kitabnya, nukar kitabnya. Mun kada bisa bahasa Arab, insya Allah di zaman yang canggih ini kayaknya banyak aja terjemahannya. Ya kan, insya Allah banyak aja terjemahannya. Baca pian, nah di situ pian akan melihat siapa kita, sudahlah kita mengamalkan Nur Muhammad. Oh ternyata banyak yang belum kita amalkan. Andai pun sudah kita amalkan nih, Masya Allah, tabarakallah, Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan, terdorong hati kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, sudahlah kita fanakan, kita leburkan bahwasanya yang kita gawi itu bukan gawian kita, tapi gawian Nabi Muhammad.
Masya Allah. Lalu ambil saja cerita sahabat, yang mana sahabat itu kadakawa melihat apapun yang digawe Rasul pasti diumpatinya. Satu ketika Nabi Muhammad memakai cincin dari emas. Sebelum ada larangan memakai cincin emas bagi laki-laki. Di dalam kitab Syama'il disebutkan, ittakhadan Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman min zahab. Nabi kita menjadikan cincinnya itu terbuat dari emas. Pada saat itu manusia atau sahabat, orang-orang muslimin yang melihat Nabi memakai cincin emas, memakai juga cincin emas. Setelah Nabi kita melihat, fatarahuhu, dibuang Nabi kita. Dilapas sidin, dibuang sidin. Kenapa Nabi kita melapas dan membuang? Turun larangan. Tadinya Nabi kita memakai, tidak ada masalah. Ketika sahabat sudah mengumpati gawian Nabi kita, yang mana gawian itu kada layak buat umatnya. Nah umatnya atau sahabatnya hendak mengumpati apa yang digawi Nabi Muhammad, lalu Allah turunkan syariat larangan, jangan wahai kekasihku Muhammad, lepas bagi kamu laki-laki memakai cincin emas, bagi perempuan dipersilahkan. Akhirnya datanglah syariat lalakian kada boleh memakai cincin emas. Ketika inya melapas cincin emasnya, ingat ini gawian Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun mengatakan la albasuhu abada, aku kada bakal lagi memakai cincin emas ini selama-lamanya. Sampai sini mengatakan la albasuhu abada, aku kada bakal memakai ini cincin selama-lamanya. Ada cincin emas lah. Akhirnya Sidin berpindah memakai cincin perak. Jadi munnya ada ulama atau guru atau siapapun, Sidin mengatakan ada hadis Nabi memakai cincin emas, iya bujur, tapi terpotong belum sampai habis. Ya, ada kelanjutan hadisnya. Ya tadi sampai Nabi fatarahuhu, dibuang Sidin. Dan Sidin mengatakan la albasuhu abada. Bagi laki-laki lah, mun bagi babinian bebas. Lalakian kada boleh memakai cincin emas karena Nabi pun sudah menanggalkan dari tangan Sidin itu cincin emas. Yang kedua, kenapa lalakian kada boleh memakai cincin emas? Nabi mengetahui mudaratnya bagi laki-laki apabila memakai cincin emas, mendatangkan atau memagnet, menarik penyakit yang bernama kanker. Bukan kantong kering, lain lah. Ujar Sidin memakai cincin emas kantong kering. Nyata kantong kering Ustaz saya. Duit habis lengkap emas. Semalam ulun waktu di Jeddah antrian imigrasi pian ada babinian tuha betakun masalah paspornya karena ada masalah di imigrasi, betakun-takun ulun kada sanggup menyangangi. Jadi jamaah tuh bergaya, Ustaz kenapa biar jadi kada sanggup menyangangi? Coba lihat ulun, lihat itu giginya emas sebukuan. Emas sebukuan giginya, julun jakanya di Banjar dipikiran maling tuh julun. Emas pian gak ada ancano udah emas mencilang pian sabukuan jakanya sebuting ada kulihal sabukuan gigi emas. Oh enggak julun penyugihnya di Banjar nih gak ada yang pakai gigi emas. Sidin pakai gigi emas tuha umur 60 silau men. Kembali, larangan memakai cincin emas bagi laki-laki untuk tungakan gitu supaya jangan salah paham. Itu secara hukum mutlaknya adalah haram. Ustadz kayak pemakai cincin emas munnya suasa tuh Pak bercampur ya kan? Maka menurut hukum fikih pendapat daripada madhab Syafi'i, apabila campurannya lebih banyak daripada emasnya ada yang membolehkan. Tapi apabila emasnya lebih banyak daripada campurannya tetap hukumnya mutlak haram.
Lelaki lah, kalau binian aman. Jadi mumpian bisi cincin emas julung on bini aja sudah. Wah himong bebinian. Bahkan dalam riwayat yang lain, lelakian yang memakai cincin emas dalam sembahyangnya ditolak, kada diterima. Kenapa? Inya melakukan sembahyang dengan tasyabbuh bin nisa, menyerupai gawian bebinian di dalam ibadahnya, batal sembahyangnya, kada sah. Jadi jangan dijadikan imam orang yang bawa cincin emas. Tolong pacu dulu cincin emasnya. Lelakian yang bawa cincin emas. Gasan apa yang hendak bawa cincin emas? Kita lelakian kada pantas dan memang kada disuruh, bahkan hukumnya haram. Makai cincin pulang ada hukumnya sunnah, ada hukumnya makruh, ada hukumnya cuman mubah, ada hukumnya haram. Sampai makai cincin aja tuh ada aturannya. Cincin bu, Pak, ada aturannya. Kenapa? Karena yang menggawinya ini adalah orang yang tahu jalan selamat. Siapa? Nabi kita Muhammad. Sebagai penunjuk keselamatan kita untuk bisa selamat ya Nabi Muhammad. Jadi apa yang digawi Nabi Muhammad kita umpati, berarti kita umpat gawian selamat. Kan kayak itu bahasanya. Ketika sahabat tuh mengumpati sini pakai cincin emas, tahu nih bahwasanya kada layak dan Allah menurunkan syariat dilarang lakian pakai cincin emas, maka sini tanggalkan. Kada hendak umatnya kada selamat, sini tanggalkan. Hukum makai cincin makruh adalah melebihi daripada dua. Ada yang mengatakan kanan kiri makai cincin emas, itu ulama mazhab Syafi'i menghukumkan makruh. Ada yang tidak. Ada yang lebih daripada dua baru hukumnya makruh. Tiga. Sini cincin, sini cincin, sini cincin, sini cincin, sini cincin. Mak jadi dukun dok. Ya Allah. Mun pian bisi cincin tuh banyak, dua aja pilihannya. Satu, pian bisa pakai bergantian. Dua, bari akan lulun. Allah. Ulun doh melihat cincin almarhum Abuya itu satu yuk kami bagi sabadang sanakan. Kada tahu pakai ulun lagi wah ini. Jadi dang sanak bertakun kenapa kada dipakai cincin Abuya? Jawaban ulun, kono-kono matanya kada sanggup lagi lu makai. Matanya kono-kono jalan deh. Ada sanggup lagi tangan jalan memakai. Niat memakai cincin tidak lain adalah mengikut sunnah. Dan Nabi SAW itu memakai cincinnya, ini yang sayang lawan Nabi Muhammad lah. Dua cara. Satu, beliau taruh di jari kelingking atau di jari manis tangan sebelah kanan. Antara dua. Satu, beliau taruh di jari kelingking atau di jari manis tangan sebelah kanan. Dan sidin balik matanya ke belakang. Dan ini pun dilakukan oleh Guru Mulia Al-Habib Umar ketika berdoa. Jadi matanya kayak ini, matanya ke belakang. Jadi ketika berdoa matanya diandak ke atas kayak ini. Di mana kita tahu itu gawian Nabi Muhammad, pun kita kada mempelajari apa yang digawi Nabi Muhammad. Karena kita kada kau bertemu Nabi Muhammad, kada sejaman. Jadi adanya maulid, adanya peringatan maulid menambahkan kedekatan kita lawan Nabi Muhammad dengan mengenali apa aja yang digawi Nabi Muhammad yang bisa kita umpati, yang bisa kita lakukan. Ini kada lalakian nih ketujuh mengumpati gawian Nabi Muhammad, kawin dua, kawin tiga, itu aja. Umanya kau nak kawin lah, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, itu aja. Ujung-ujung mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Sekalinya ujung-ujungnya hendak menyunat, membahayakan. Jamaah rahimakumullah wa asabakumullah. Ada beberapa malam lagi bulan Maulid masih kita jalani. Insya Allah mun panjang umur sampai habis Maulid. Mudah-mudahan kada lewat, kada meninggalkan itu Maulid kecuali kita diizinkan oleh Allah mampu bermimpi dengan Nabi Muhammad.
Itu haruslah pian amalkan setiap malam. Kayak apa caranya bermimpi dengan Nabi Muhammad, itu aja. Ini permintaan yang sangat mulia bagi orang yang mencintai Nabi Muhammad, ingin ketemu dengan Nabi Muhammad. Karena orang yang cinta itu obatnya hanya bertamu. Orang yang cinta itu obatnya hanya bertamu. Orang rindu itu obatnya bertamu. Mun bujur cinta dan rindu lawan Nabi Muhammad, maka doa pian hendak benar bertamu lawan Nabi Muhammad. Seminimal mungkin kita diundang sidin ke Madinah. Mudah-mudahan kita diundang sidin ke Madinah, ziarah ke makam sidin. Itu seminimal mungkin. Kenapa jadi lu sambat minimal mungkin? Karena itu gawian zahir. Gawian zahir tak mudah pada gawian batin. Munnya bertamu lawan Nabi Muhammad, ya kah? Sedalam mimpi, apalagi dengan alam nyata, tungalih. Kenapa lu sambat ngalih? Karena kada mungkin biar bisa bertamu lawan orang yang bukan sembarangan dalam keadaan sembarangan, kada mungkin. Biar bertamu Pak Jokowi aja dalam keadaan sembarangan, kada mungkin. Maka dari itu kayak apa cara kita bertamu dengan Nabi Muhammad di alam nyata dan juga di alam hakikah, di dalam alam batin, di dalam alam ghaib, di dalam mimpi, baik di alam jaga. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah bisa menghebatkan diri kita, memantaskan diri kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, yaitu dengan taubat dan istighfar. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan segala kotoran yang ada pada batin kita dibersihkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama la nihayata likamalik wa 'adada kamalih. Allahumma ya